Ya, selamat siang Pak Agus. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Budi. Waalaikumsalam. Yes. Ya, gimana kabarnya Pak Agus? Eh, Kabar alhamdulillah sehat, semangat. Hanya ya apa namanya ada kegelisahan sedikit Pak. Oke, terima kasih. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Pak Agus. Nah, Pak Agus, pada pertemuan kita ini 10 menit ke depan, apa yang akan Pak Agus ungkapkan dan akan hasil apa yang Pak Agus harapkan pada pertemuan kali ini? Silakan Pak Agus. Baik Pak. Ini berangkat dari kegelisahan saya setelah pembekalan CPP ini kan kita harus ada apa namanya action betulan Pak, tidak hanya pembekalan. Nah, terkait dengan action itu tindak lanjut pembekalan adalah kan melaksanakan pendampingan Pak. Ini yang menjadi apa namanya belum kejelasan atau kerisauan saya. Harapannya ya nanti setelah saya bertemu dengan Pak Budi mendapat apa kecerahan, solusi ataupun langkah yang bisa jelas untuk saya tahapan-tahapannya saya jalani. Dalam melaksanakan pendampingan Pak Agus ya. Iya Pak. Dalam melaksanakan pendampingan apa yang menjadi kegalauan Pak Agus kok di masalah pendampingannya ini ada apa? Ya. Pada awal kegiatan itu kita nanti harus mengadakan lokakarya Pak. Lokakarya yang pertama namanya lokakarya orientasi, yang itu harus dilaksanakan saya bersama dengan CGP saya dan bersama CPP lain juga dengan katakanlah CGP-nya yang bertemu bersama-sama dengan dinas dan instansi terkait untuk menyelenggarakan apa namanya pelaksanaan guru penggerak itu Pak. Oh iya, jadi untuk langkah pertama setelah penjenengan ini pembekalan itu pendampingan lokakarya Pak Agus ya. Iya Pak. Nah, untuk mengawali lokakarya itu apa yang Pak Agus persiapan pertama kali? Ya. Ketika nanti lokakarya ini ya saya harus menyusun persiapan Pak, merencanakan lokakarya tentunya Pak, perencanaan lokakarya. Ya, membuat rencana lokakarya Pak Agus ya. Betul Pak. Ya. Nah, di dalam membuat rencana lokakarya ini ada tidak di sekitar Pak Agus yang mungkin bisa membantu atau penjenengan bisa sharing dengan yang lain Pak Agus? Untuk membantu barangkali ada Pak, itu yang tentunya sesama kita Pak, sesama CP karena punya tugas yang sama, akan tergabung dalam kegiatan yang sama karena apa lokakarya itu kan tidak hanya saya sendiri, ada CPP lain yang harus mengadakan bersama. Itu yang paling dekat, yang paling memungkinkan untuk bareng-bareng lah katakanlah saling membantu Pak. Ya, berarti Pak Agus sudah membuat jadwal ya dan juga untuk membantu bisa kerjasama dengan yang lain. Nah, di dalam pendampingan lokakarya itu ada tidak yang terlibat Pak Agus di dalamnya Pak Agus? Banyak Pak, makanya itu yang tadi menjadi apa namanya hal yang saya sendiri tadi risaukan untuk komunikasikan itu ya karena kan harus mengundang apa setidaknya selain kita yaitu CPP dan CGP kan harus melibatkan dinas Pak, baik itu pengawas, korwil, kemudian dinas di kabupaten agar untuk bisa membuka awal kegiatan. Begitu Pak. Oke, bagus Pak Agus. Jadi untuk pelaksanaan lokakarya ini kan melibatkan berbagai pihak Pak Agus ya. Iya Pak. Nah, langkah awal Pak Agus untuk melibatkan apa yang sudah dilaksanakan Pak Agus kira-kira? Untuk melibatkan tentunya yang pertama kami sudah menginventarisir Pak, Ya, membuat daftar daftar ya siap pihak-pihak yang akan terlibat. Iya. Pihak terlibat. Kemudian Pak Agus setelah membuat daftar yang terlibat kemudian apa Pak Agus?
Setelah itu akan kita buat tindakan bahwa kami menghubungi mereka bahwa mereka nanti akan terlibat, Pak. Iya, iya, iya. Ya, jadi berkorespondensi entah itu nanti lewat apa email, lewat apa itu yang jelas menyampaikan, mengkomunikasikan Pak kepada para pihak, Pak. Iya, iya. Pak Agus boleh disimpulkan kira-kira kapan Pak Agus itu laksanakan itu Pak Agus? Untuk pelaksanaan ini jelas yang paling awal yang bisa kita lakukan yang terkait dengan pihak lain itu ketika nanti kepastian saya mendapatkan tugas, Pak. Saya mendapatkan tugas dan siapa yang harus bergabung dalam CGP yang bersama saya. Tetapi untuk reng-rengan katakanlah agenda awal tahapan mungkin bisa kami susun lebih awal, Pak. Itu kan hanya tadi kepastian yes bahwa ini terlibat, saya terlibat, itu kan nunggu nanti hasil kelulusan itu, Pak. Kalau boleh tahu kira-kira perkiraan berapa bulan lagi atau minggu lagi Pak Agus? Untuk jadwal yang tadi katakanlah agenda tahapan mungkin 2 minggu bisa kami susun, Pak. Itu untuk persiapan internal saya sendiri. Ya, 2 minggu bisa susun Pak Agus. Ya. Pak Agus boleh tahu kalau di awal Pak Agus membuat rentang nilai kegalauan untuk membuat persiapan ini sampai sekarang, kalau di awal kegalauan Pak Agus nilainya berapa? 6, Pak. 6. Setelah kita berbicara ini berapa Pak Agus? Sudah perasaan apa Pak Agus? Ini katakanlah sudah perasaan jelas Pak, itu sudah ketika kita berbicara sendiri kan terbuka sendiri pemikiran saya apa tahapan-tahapan. Setidaknya ini sudah mencapai 8, Pak. 8 ya, luar biasa Pak Agus. Pak Agus sudah menemukan langkahnya ya Pak Agus. Pak Agus nun sewu, kalau boleh tahu, boleh saya minta Pak Agus untuk menyimpulkan rencana awal Pak Agus di awal permulaan pendampingan yang tadi menjadi kegalauan Pak Agus. Monggo Pak Agus coba simpulkan Pak Agus. Dari awal tadi berbicara tentang kita berkomunikasi tujuannya untuk mengatasi hal-hal yang tadi masih ragu, masih galau, belum setelah dikomunikasi mendapatkan banyak hal, Pak. Yang pertama, tahapan apa yang harus saya lakukan, yaitu tahap perencanaan, kemudian persiapkan apa-apa saja, walaupun belum bisa dieksekusi karena masih kepastian siapa-siapanya. Yang berikutnya, jadwal Pak Agus ya. Dengan sudah ada gambaran apa yang harus dilakukan, termasuk juga menyusun jadwal, Pak. Jadwal dan agenda itu sudah saya persiapkan. Katakanlah nanti fix-nya saya mendampingi, maka itu sudah ada di saya, tinggal kemudian mengkomunikasikan kepada para pihak, Pak. Itu sudah tadi kita komunikasi para pihak. Ya. Itu Pak yang kesimpulan tahap perencanaan awal nih. Terima kasih Pak Agus. Paling tidak nanti penjenengan laksanakan ya 1 bulan setelah pemberkalan yang penjenengan lalui Pak Agus ya. Ya. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus telah berkenan menyurahkan pendapatnya, telah berkenan menyampaikan kegalauannya, dan Pak Agus telah menemukan ini. Terima kasih kehadirannya Pak Agus. Tetap kami tunggu. Nanti kalau sudah selesai, kami ingin mendengar cerita Pak Agus. Hasilnya bagaimana di tahap awal perencanaan laksanakan. Iya Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat berjuang. Tetap semangat. Semangat Bapak. Terima kasih. Mohon undur diri Pak Agus ya. Hasil dari pembicaraan ini sangat positif bagi kami. Pak, sangat bermanfaat, dan pertemuan dengan Bapak berikutnya sangat kami harapkan ada, karena untuk itu menguatkan, memberi motivasi kita semua. Terima kasih Pak Budi. Kita lanjut sekarang review ya sekalian. Ini menjadi satu rangkaian. Ya. Terima kasih Pak Budi sebagai coach tadi sudah berbicara dengan kita. Hanya ada beberapa hal yang belum saya sampaikan tadi. Barangkali Pak Budi tadi berasumsi tentang jadwal agenda tadi yang di tahap kedua belum sempat ditanyakan.
seakan itu sudah otomatis akan disampaikan. Padahal ini kan menjadi ulangan. Kemudian terkait dengan positifnya lagi berkembang tadi rentang nilai Pak sudah disampaikan. Kalau tadi dari awal kan yang pertama tadi latihan tidak ada, ini ada. Kemudian harapan bertemu lagi dan memberi semangat tetap seperti itu sudah ada. Jadi sudah baguslah katakanlah untuk Pak Budi berperan sebagai coach dalam pendampingan ini. Demikian Pak, terima kasih. Bagus. Ya, terima kasih. Monggo selanjutnya. Monggo Bu Vita dimatikan dulu.